Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah ngeklik channel Vilas Chess. Teman-teman bisa langsung subscribe, like, atau komen biar gue tambah semangat untuk membuat sharing-sharing tentang catur. Oke, langsung aja teman-teman. Ini gue akan sharing tentang prinsip dasar bermain catur yang mana udah ke bagian yang ketiga. Sebelumnya udah gue sharing bagian pertama, kemudian bagian kedua ada beberapa prinsip permainan catur. Di sini gue akan lakukan prinsip dasar permainan catur selanjutnya. Teman-teman bisa lihat di layar teman-teman masing-masing. Untuk berikutnya ini, teman-teman jika bertemu dengan posisi seperti ini, raja masih di tengah, diusahakan untuk mencegah rokade lawan gitu. Kenapa? Karena ini salah satu prinsip dasar bermain catur. Karena lawan menunda rokade, kita mengusahakan untuk melakukan pembatasan supaya raja tetap di tengah posisinya. Kemudian ketika kita nanti suatu saat rokade, kita bisa langsung serang di sayap tengahnya. Ini bisa gue kasih contoh yaitu karena ini putih melangkah, ini hitam berencana untuk rokade, kita melakukan pembatasan di gajah A3 karena kita akan membatasi pergerakan raja supaya tidak rokade. Jadi ini salah satu usahakan untuk mencegah lawan rokade. Kemudian untuk berikutnya yaitu seperti gue kasih contoh ini, yang berikutnya teman-teman bisa kuasai wilayah seluas mungkin. Gimana sih contohnya? Jadi seperti pembukaan Prancis, ini yang disebut Prancis. Nah, pemain yang unggul dalam ruang itu maksudnya seperti pergerakan gajah bisa ke sini, gajah B5, kemudian gajah E3 untuk luas dalam pergerakan ini biasanya memungkinkan untuk buah kita itu dalam melakukan pengembangan buah gitu, seperti yang mana kuasai wilayah seluas mungkin. Jadi diusahakan teman-teman melakukan permainan di catur ini agar buah-buahnya itu terbuka gitu, maksudnya bisa bergerak kemanapun dia mau gitu. Seperti contohnya kalau hitam ini terlihat kan ada gajah C8 ini, dia tidak bisa bergerak ke gajah F5 karena dihalang dengan E6. Sedangkan gajah kita, dua ini bebas-bebas saja. Ini bisa disebut kuasai wilayah seluas mungkin di dalam prinsip bermain catur. Kemudian, selanjutnya itu ada majukan bidak untuk menguasai ruang. Apa sih maksudnya majukan bidak untuk menguasai ruang ini? Jadi seperti contohnya ini. Kita kasih pembukaan, ini namanya pembukaan karokan C6, kemudian dia sini, kita kuda C3, misalkan dia kuda F6. Nah, di sini cara dari pion untuk menguasai ruang ini seperti pion E5, karena pion E5 ini dengan langkah seperti ini, kita bisa langsung menguasai ruangan yang luas gitu, karena seperti kita lihat tadi sebelumnya, kalau misalkan dia langkah yang gajah C8 tadi tidak bisa keluar karena dihalang pion E6, ini juga kita bisa melakukan pion E5 yang mana kuda harus dilangkahkan dan membuat posisi putih memiliki ruang gerak yang luas gitu, yang lebih leluasa. Kemudian
untuk putih juga bisa melakukan pengembangan yang berlanjut gitu. Maksudnya seperti kayak misalkan ini langkah kuda D7. Putih bisa melakukan gajah D3, kemudian nanti kuda GE2 kita rokade untuk mengamankan raja, atau habis kuda D7 kita bisa kuda F3, kemudian kalau dia E6 kita bisa gajah D3. Gajah D3 ini sudah mengancam H7 kalau ketika hitam rokade pendek. Misalkan dia ke sini, kita rokade, dia rokade, gajah H7 sudah mengancam, gajah D3 sudah mengancam pion H7 maksud saya. Ini udah salah satu posisi unggul tipis untuk putih gitu, karena ruangan kita lebih luas. Ini salah satu dari prinsip bermain dalam catur. Kemudian selanjutnya, teman-teman bisa lihat yaitu bidak yang sudah maju itu sulit terlindungi gitu. Kenapa? Karena di dalam permainan catur itu nggak boleh terburu-buru dalam melakukan ataupun melangkahkan, apalagi melangkahkan pion. Seperti ini, gue kasih contoh. Ini C kali D4 pukul kuda F6. Jangan melakukan langkah yang membuat pion ini sendirian gitu, karena pion tidak bisa mundur lagi gitu. Jadi kalau memang ingin melakukan pergerakan pion, kita harus berpikir benar-benar ini membahayakan atau menguntungkan untuk kita karena ketika kita melakukan E5, ini bisa saja menteri A5 cek, kemudian kalau kita tutup sini, dia bisa pukul menteri E5, dan kita rugi untuk satu pion. Jadi kalau untuk pion, kita harus berhati-hati dalam melangkahkan, karena pion tidak bisa mundur kembali gitu. Tapi dia tetap, kalau sudah berjuang di baris ke-7 ini, dia bisa jadi apapun gitu. Jadi itu salah satu prinsip dasar bermain catur yang mana harus hati-hati melangkahkan pion. Kemudian selanjutnya ini tempatkan bidak di pusat gitu. Gimana sih caranya tempatkan bidak di pusat? Nah, di sini gue kasih contoh, misalkan E4, kemudian D4, kemudian D5, kemudian C4, dia kuda F6, kita pukul. Nah, di sini tempatkan bidak di pusat itu seperti ini contohnya. Jadi pusat papan catur itu yaitu ada di E4 sini, kemudian E5, petak E5 ini, dan D4 dan D5. Sebagaimanapun kita, maksud saya semakin kita menempatkan pion kita di pusat, semakin bagus dalam posisi permainan catur kita, karena kita bakalan menguasai petak pusat yang mana pergerakan perwira akan susah, pergerakan perwira lawan akan susah untuk berada di tengah-tengah pusat ini, karena kita sudah membatasinya gitu kan. Seperti ini terlihat E4, kemudian kuda D5 harus mundur lagi, seperti ini kuda F6 dan kuda C3, dan petak yang seperti D5, kemudian E5, F5, C5 ini sudah kita kuasai dengan pion yang berada di tengah seperti ini. Itu aja teman-teman, di bagian 3 ini gue sharing prinsip dasar dalam bermain catur. Untuk berikutnya nanti gue akan sharing bagian keempat. Dan nanti setelah video yang gue sharing ada beberapa bagian di dalam permainan prinsip dasar dari catur ini, gue akan menyimpulkan dari awal sampai akhir. Teman-teman tetap terus ikutin channel gue ini. Bisa langsung subscribe, like, atau komen biar gue tambah semangat dalam sharing-sharing ilmu tentang catur. Kalau memang teman-teman ingin bertanya ataupun masih bingung penjelasan yang gue berikan ini, teman-teman bisa
langsung ke IG gue, di mana nanti gue tulis di bawah deskripsi. Teman bisa sharing ataupun nanyakan apapun tentang hal catur, gue akan sharing-sharing juga yang sebisa yang gue tahu. Kita akan belajar bareng gitu teman-teman. Gue bukan bermaksud untuk mengajarkan bahwa gue lebih bisa, tidak, tapi kita sharing bareng-bareng gimana cara bermain catur yang benar gitu kan. Itu aja teman-teman, semoga video yang gue buat ini bermanfaat. Thank you.